Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Ganti nyebut asmane Gusti kang Maha Welas lan Maha Asih. Dalam berkegiatan spiritual, pernahkah teman-teman itu menelisik lebih dalam tentang rahasia-rahasia yang ada di dalam berspiritual? Sebenarnya spiritual antara spiritual manapun itu hampir sama, teman-teman. Tujuan mereka adalah hampir sama, yaitu menemukan sebuah titik hening. Kita tahu bahwa di dalam Islam ada perintah untuk menjalankan sholat. Dan sholat yang baik adalah sholat yang dijalankan dengan rasa ikhlas, rasa pasrah, dan kekhusyukan yang tinggi. Ini maksudnya apa? Ini tidak lain adalah maksudnya untuk menemukan sebuah frekuensi atau titik energi yang sangat dalam, yaitu titik energi yang frekuensinya itu dekat dengan Tuhan. Memang kita sering mendengar bahwa doa apapun itu akan didengar oleh Tuhan. Kita mau doa beserta dengan kemarahan, ya akan didengar. Kita mau berdoa dengan diiringi rasa pasrah, ya akan didengar. Akan tetapi itu seperti ketika kita memegang HP. HP itu walaupun frekuensinya hampir sama antara operator satu dengan operator yang lain, tapi itu kan memiliki suatu kode, suatu rahasia, suatu pancaran yang antara satu dengan yang lain itu harus menunjukkan sebuah IP. Itu sama dengan ketika kita harus memanjatkan suatu doa di dalam sholat. Bukankah di dalam sholat itu keseluruhannya adalah berisi doa? Doa apa? Doa memohon kebaikan di dunia dan di akhirat, doa pertobatan, dan doa-doa yang lain. Itu maksudnya adalah kita pasrah, kita berdoa, dan kita menuju titik fokus, titik hening. Tapi hampir semua dari kita itu tidak menemukan hal tersebut, tidak menemukan titik kekhusyukan tersebut. Sehingga terkadang sebagai orang Islam atau orang yang berspiritualis itu kadang kita gagal dalam menemukan spiritual tersebut. Kita hanya mengerjakan demi embel-embel menggugurkan kewajiban kita di dalam sholat, di dalam berdoa, di dalam berrukun Islam. Apa sih rahasianya dari kekhusyukan? Ini kalau di dalam bidang lain, yaitu di dalam bidang spiritual yang lain, entah itu spiritual meditasi, spiritual Jawa, spiritual yang lain, misalnya di agama-agama yang lain, itu sama dengan menuju ke arah tenang, ke arah hening, ke arah fokus. Biasanya titik ini tercapai itu ketika orang tersebut itu tidak mendengarkan apapun yang ada di sekitarnya. Dia akan cenderung tidak mendengarkan ataupun sudah fokus kepada tujuan yang ingin dicapai dia. Ketika orang berada di titik hening ini, frekuensinya itu akan berubah. Sebenarnya manusia itu seperti radio, teman-teman, bisa merubah gelombang frekuensi ke arah gelombang yang diinginkan. Akan tetapi untuk menuju gelombang atau frekuensi yang berada di titik hening atau titik doa ini, itu ada frekuensi tertentu. Sehingga ketika kita tidak terkabul doanya, maka jangan salahkan diri kita, tapi koreksi diri kita. Sudahkah kita fokus? Sudahkah kita khusyuk? Sudahkah kita memperoleh titik ketenangan? Karena semua hal ini itu ada ilmunya. Jangan menganggap kalau kita belajar spiritual itu kaitannya hanya dengan gaib semata. Tapi itu ada ilmu sya'in, ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu yang lainnya. Itu ada rahasia yang terdapat di sini. Makanya teman-teman,
kalau ingin belajar lebih dalam, coba belajar ke berbagai aspek kehidupan yang kita miliki. Nanti kita akan menemukan titik tersebut. Jangan lupa, titik hening itu didapat oleh beberapa cara. Bisa melalui kekhusyukan, yaitu sholat dengan fokus kepada tujuan kita, ataupun kita bisa melakukan meditasi. Meditasi itu kita bisa menemukan titik hening tersebut, ataupun dengan cara hipnosis, ataupun dengan cara-cara yang lain. Akan tetapi yang perlu digarisbawahi, tidak semudah kita mendengarkan atau membaca artikel-artikel yang ada di buku, di internet, di kitab, atau dimanapun. Tidak semudah itu. Kita perlu banyak berlatih, kita perlu banyak melakukan. Nanti kalau suatu saat apa yang kita lakukan itu terwujud, maka kita akan mengetahui yang sebenarnya, bahwa ini loh sebenarnya kuncinya seperti itu. Teman-teman pasti tahu ada spiritualis, misalnya kiai, misalnya orang pinter, misalnya orang apapun dia. Itu semua fokusnya itu kepada titik hening tersebut. Ketika titik hening mereka dapatkan, mereka akan memperoleh suatu energi. Dan energi ini bisa digunakan sesuai dengan keinginan mereka. Entah itu digunakan untuk berdoa kepada Tuhan, digunakan untuk berkomunikasi dengan alam gaib, atau berlaku yang lain yang mungkin mereka ada rahasia-rahasia tertentu. Seperti itu teman-teman. Semoga kita bisa fokus kepada semua hajat yang kita inginkan dengan cara khusyuk. Caranya gimana? Teman-teman berlatih terus. Nanti suatu ketika teman-teman kalau sudah berada di titik hening, yaitu titik ketika teman-teman sudah tidak memperhatikan suara yang ada di sekitar teman-teman, teman-teman sudah tidak memperhatikan apa yang teman-teman lihat, maka itu sudah masuk ke dalam titik fokus. Biasanya hal ini itu perlu latihan minimal 1 atau 2 tahun, biasanya seperti itu. Tapi tergantung dari kesungguhan dan keseriusan teman-teman semua. Karena saya punya teman yang setiap hari itu berlatih 2 kali, pagi dan sore, selama 6 bulan itu sudah bisa mencapai titik hening tersebut. Dan ada yang lain juga, biasanya mereka di awal-awal itu mengeluarkan sampah atau membuang sampah-sampah yang ada di dalam diri mereka. Dari sampah misalnya keburukan-keburukan di masa lalu, kebusukan-kebusukan yang mereka lakukan, atau dosa-dosa yang mereka lakukan, mereka akan keluar semua. Setelah itu keluar, biasanya nanti itu semakin pendek tingkat memori yang orang tersebut dapatkan. Misalnya ketika dia bermeditasi di malam hari, maka yang didapat adalah gambaran-gambaran dari pagi hingga malam tersebut. Nanti lama-lama mereka akan mencapai titik fokus di mana mereka tidak melihat apapun yang mereka pikirkan. Setelah itu nanti di lain waktu mereka akan fokus, tenang, dan mencapai suatu titik yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata ataupun pikiran. Karena setiap orang biasanya akan mengalami dengan versi masing-masing atau versi yang berbeda. Ini adalah suatu gambaran dari titik fokus, titik khusyuk. Maka teman-teman berlatih terus, pasti teman-teman akan merasakan. Sehingga ketika ada orang yang bisa berkomunikasi dengan alam gaib, jangan heran. Karena mereka sudah bisa menyamakan gelombang atau frekuensi yang ada di diri mereka dengan gelombang atau frekuensi di alam dunia yang lain. Seperti itu, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.